Ya, ada Mbak Angelin, ada Mbak Angelin, Depi, Devina, Elik, Hilmi, ada Naya, Naila, Putri Wulandari, ada Rahma, Silvani, Singgih. Oh, Singgih paling ganteng guys, Singgih kayaknya ya. Tifa mana Tifa? Ibu sambil lihat wajah-wajah kalian loh. Ada Fiska, Firnika, Wildan, Fadila. Oh, nggak diaktifin pada videonya. Yanuar mana ya? Yanuar ya. Ada Yusfiani Rahma. Ya, baru itu yang bergabung. Berarti masih ada 10 anak yang belum bergabung ya. Lagi masuk, Bu. Kenapa? Lagi pada masuk mungkin. Oh, baru pada masuk ya udah berarti tunggu. Agak ngomong. Jelas dong. Oh, sisiran baik ya Nuar. Terus mesti. Baru bangun, Bu. Malah baru bangun malah. Ada Elik, ini Elik ya. Halo Elik, halo Cantika. Cantika Salsabila, manis sekali cantiknya. Cantik banget, Bu. Wah, ini Mas Singgi. Mbak Naila, Mbak Elik. Kayaknya memang yang belum bergabung berarti masih ada kendala. Ibu mulai saja ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertatap muka dengan kalian. Walaupun secara daring ya, belum diperbolehkan kita untuk berkumpul bersama di semuanya sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Tetap jaga kondisi ya, jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Ya, perkenalkan, mungkin sudah perkenalan sih, tapi nggak apa-apa Ibu perkenalkan secara langsung. Nama Ibu Ermi Kurniawati, atau biasa dipanggil Bu Ermi. Nanti Ibu yang akan menemani belajar kalian selama di kelas 12 ya. Untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu tentang geometri ruang ya. Kemarin pas pertemuan pertama kalian sudah Ibu undang ke Kuiper. Sudah membaca sedikit materinya? Baru sedikit. Baru baca judulnya, Bu. Udah hilang terus. Ya, masih ternyata Ibu kontak ke Kuiper maintenance, jadi masih seperti itu. Nanti kalau sudah masuk lagi gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Ibu sampaikan materi secara langsung saja lewat sini. Kuotanya masih lancar kan?
Masih. Alhamdulillah. Nek kok nge-game lancar kok pelajaran ora lancar itu alasan biasanya. Kenapa ini? Oh, Ya kelihatan PowerPoint-nya Ibu layarnya. Kelihatan. Ya, ini jadi pelajaran pertama kita di kelas 12 yaitu untuk matematika wajib yaitu geometri ruang atau jarak dalam ruang ya. Ini gambar kakak-kakak kelas kalian nih waktu dulu belajar tentang jarak dalam ruang. Mereka bisa praktek langsung di sekolah menggunakan kerangka kubus sama sticknya ya. Mereka buat sendiri dan untuk praktek sendiri. Cuma karena kita terbatas tidak bisa berkumpul, maka nggak apa-apa lewat gambar saja ya. Nah ini salah satu hewan yang juga memanfaatkan istimewaan dari bangun ruang nih ya. Jadi ada bangun ruang yang istimewa itu adalah salah satunya itu bentuk heksagon. Ini bentuk heksagon atau segi 6 beraturan. Ini adalah bangun ruang yang punya keistimewaan, yaitu dia dapat dibangun dengan bahan yang seminimal mungkin, tetapi dapat menghasilkan ruang yang dengan volume maksimal. Ini kalau diukur nanti sudutnya akan berapa derajat nih? 60. Masing-masing ini kalau ditarik ke tengah ini ya, masing-masing adalah segitiga sama sisi ya kan? Terdiri dari 6 segitiga sama sisi, sudutnya 60, 60, 60, 60 gitu kan. Nah, dia istimewa karena bahan yang digunakan untuk membangun sarang tersebut itu paling minimal, tetapi ruangan yang dihasilkan paling maksimal. Itu keistimewaannya ya. Ini belajar dari lebah ya. Nah, fokus kita di pembelajaran geometri ruang ini adalah untuk mempelajari atau kalian nanti akan dapat menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Itu minimalnya. Nanti pendalamannya itu bisa dari garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang dalam ruang dimensi 3 ya. Nah, di kelas 11 sebenarnya kalian juga sudah belajar tentang geometri. Waktu itu berhubungan dengan lingkaran, betul nggak? Ya. Kelas 11 ya, masih ingat ya? Nah, dalam geometri bidang itu jarak dua titik dalam koordinat kartesius, misal A di titik x1, y1 dan b x2, y2, maka cara mencari jaraknya gimana? X min X1. Nah, gini kan? Wes pinter banget itu, siapa tepuk tangan? Daya ingatnya bagus sip ya. Singgih ya. Ya, jaraknya cukup ditarik x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat di akar. Ini untuk geometri bidang ya. Kemudian juga kalian sudah mengenal ini, jarak titik ke garis dalam geometri bidang. Apabila sebuah titik P dengan koordinat x1, y1 dan terdapat sebuah garis dengan persamaan AX plus B plus C sama dengan 0, maka jarak titik tersebut ke garis tersebut adalah dengan ditarik tegak lurus, ya kan? Nah, rumusnya kalau di geometri bidang adalah D sama dengan harga mutlak AX1 plus B1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini ilmu-ilmu ini juga jangan dilupakan ya, nanti masih kita tambah lagi atau perdalam lagi di geometri ruang. Nah, bagaimana konsep jarak dalam geometri ruang? Nah, untuk mempelajari atau memahami lebih dalam tentang konsep jarak ini, Ibu ada masalah seperti ini nih. Ibu punya sebuah masalah, sebuah kasus, ya. Nah, ini. Seseorang berangkat ke sekolah atau Siti berangkat ke sekolah naik Gojek ya. Agar lebih hemat dan tidak terlambat ke sekolah, ia memilih rute perjalanan terdekat untuk sampai ke sekolah.
Rute perjalanan Siti ke sekolah yaitu dari rumah ke arah timur 3 km, kemudian belok ke utara 4 km. Ini ya, ada seperti pada gambar. Nah, sebenarnya itu ada jarak yang lebih dekat, yaitu A ke C itu langsung. Ada jarak yang lebih dekat, tetapi ada hambatan lah di situ, entah gunung atau sungai. Nah, menurut kalian berapa jarak rumah Siti ke sekolah? 5. Oke, 5. Mbak Cantika jawab berapa? Berapa jaraknya? 5. Ya. Ada yang menjawab selain 5? Nah, kalau Gojeknya bayar berapa kilometer? Bayar 5 kilometer apa 7 kilometer? 5. 7 lah. Gojeknya bayar 5 kilometer apa 7 kilometer? 7. 7. Berarti jarak rumah ke sekolah 5 kilometer apa 7 kilometer? 7. 7. Oh, ganti lagi. Tadi bilang 5. Jadi 5 apa 7 nih jaraknya? 7. Yang benar 5. Ya. 5 kan 5. Makanya harus yakin. Naik motor Jarak Bu. itu adalah ditarik tegak, ya. Cara tegak lurus. Kalau diambil ini kan tegak lurus. Kalau 7 kilometernya ini adalah panjang lintasan saja. Lintasan yang dilalui oleh Gojeknya itu adalah 7 kilometer. Tapi kalau jarak, konsep jaraknya itu adalah panjang ruas garis yang terdekat. Ya, jarak itu diambil panjang ruas garis yang terdekat. Apa syaratnya terdekat? Membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Bisa dipahami ya konsep jaraknya? Nah, misal jarak titik ke titik. Kalau jarak titik ke titik ya cukup ditarik gitu kan. Iya. Tarik terdekat, nggak usah dari A muter-muter baru ke B gitu kan. Langsung aja yang terdekat seret gitu. Itu namanya jarak. Nah, kalau jarak titik ke garis, misal Ibu punya titik P, terus garis ini jaraknya dari P ke garis ini. Yang mana? Apa yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Belum tegak lurus. Harus ditarik tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, panjang ruas garisnya ini nih ya, ditarik tegak lurus, kemudian memotong di R, maka jarak titik P ke garis G ini adalah panjang ruas garis PR gitu ya. Yang mewakili jaraknya adalah ruas garis PR. Nah, kalian bisa pelajari lebih lanjut, nanti bisa browsing-browsing sendiri banyak dari berbagai sumber ya tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang dalam ruang dimensi 3 ya. Banyak silakan di literasi sendiri coba. Nah, fokus kita atau yang paling banyak dibahas atau paling ini populer ya, paling aktor utamanya itu kalau dibangun ruang itu adalah bangun ruang, geometri ruang itu aktornya ini kubus ya. Jadi kubus ini adalah bangun ruang yang istimewa. Dia memiliki berapa rusuk? 12. 12 sama panjang gitu kan. Punya berapa bidang? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya berapa titik? 8.
8. Nah, ini sekalian saja. Jadi unsur-unsur dalam geometri ruang itu adalah titik, garis, bidang. Jadi aktornya itu dalam geometri ruang itu 3 itu. Titik, garis, dan bidang. Titik itu ya ini nih, A, B, C, D. Ini masing-masing adalah titik. Titik ini adalah sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya ketebalan. Ya, tidak punya ketebalan, tidak ada dimensi, tapi dia punya posisi. Itulah titik ya. Kalau garis, kalau definisinya itu kumpulan titik-titik yang lurus, panjang, tak berhingga. Jadi panjang banget tak berhingga. Itu garis ya. Jadi kalau AB ini misalkan ini Ibu bilang AB itu adalah bukan garis, tapi dia hanya ruas garis. Ya, beda ya. Ruas garis itu terbatas, kalau garis itu panjangnya tidak terbatas. Ada juga yang disebut sinar garis. Kalau sinar garis itu punya pangkal tapi ujungnya tidak terbatas. Itu sinar garis. Kemudian bidang. Bidang ini adalah punya karakteristik dia punya luas tak berhingga. Luasnya itu ke segala arah, kanan, kiri, depan, belakang, luas tak berhingga. Nah, ini A, B, C, D ini adalah mewakili bidang yang lebih luas. Sebenarnya ini kan luasnya hanya segini ya. Kalau Ibu bilang bidang A, B, C, D ini perluasannya itu juga masih masuk dalam bidang A, B, C, D. Ini hanya representasi saja kan segini. Tapi kalau luasnya, luas bidang itu luasnya tidak berhingga ya, bidang. Jadi kalau Ibu bilang bidang bidang dalam kubus ada berapa tadi? Memiliki berapa bidang? 6 ya. Tapi ada istilah lagi bidang diagonal. Jadi ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Kalau diagonal bidang itu contohnya AF, ya kan? EB, BG, FC itu diagonal bidang. Tetapi ada ya juga yang istilahnya disebut bidang diagonal. Jadi dia berupa bidang tetapi merupakan melintang di kubus ini. Contoh EBCH itu bidang diagonal. ADGF itu bidang diagonal. EFCD itu bidang diagonal. BDFH itu bidang diagonal ya. Jadi bidang diagonal, diagonal bidang berbeda. Kemudian ada apa lagi? Hubungan garis dengan titik itu bisa terletak pada garis, bisa terletak di luar garis ya. Contoh AB dengan titik C apa hubungannya? C berada di luar garis AB. Ya kan? Tetapi kalau Ibu punya titik B di sini berarti titik C P misalkan. Ibu punya di tengah-tengah AB ini ada titik P. Berarti P ini terletak pada garis AB. Kemungkinannya cuma 2 kan? Bisa di luar atau terletak pada. Kemudian kalau garis dengan garis hubungannya apa saja? Bisa berimpit satu ya, berimpit. Berimpit berarti nempel jadi satu. Terus sejajar, betul. Berarti contoh AB dengan CD. BC dengan AD. AD bisa, FG bisa, EH bisa ya. Jadi BC, FG, EH, AD ini masing-masing sejajar. Selain sejajar ada lagi. Berpotongan, betul, berpotongan. Itu berarti 2 garis itu punya satu titik persekutuan. Atau berpotongan di sebuah titik. Contoh AB dengan CB. AB dengan FB. AB dengan HB. Dan masih banyak contohnya. Yang penting punya persekutuan atau diperpanjang itu memotong, itu namanya berpotongan. Kalau sejajar dia diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Ya, satu itu. Yang kedua, kalau sejajar dia jaraknya selalu tetap. Contoh BF dengan CD. Jaraknya itu mau ditarik dari titik dimanapun itu selalu tetap. Contoh rel kereta api itu kan jaraknya selalu tetap, rel kiri dan kanan. Ya. Dan kalau 2 buah garis yang sejajar ini pasti bisa dimuat dalam satu bidang.
Contoh BF dan CG pasti dia punya satu bidang persekutuan yaitu BCGF. Itu kan? AB sejajar EF. Nah, maka ada sebuah bidang yang memuat kedua garis itu yaitu ABFE, gitu kan? Jadi ketika dua buah garis sejajar pasti termuat atau punya bidang yang bidang persekutuan atau termuat dalam satu bidang, kasarnya gitu ya. Begitu juga ketika dua garis berpotongan, AB dan CB berpotongan, maka ada sebuah bidang yang memuat kedua garis tersebut. AB dan CB berpotongan, bidang yang memuatnya yaitu AB CD. Itu kan? Contoh HF berpotongan dengan BF, HF berpotongan dengan BF, maka bidang yang memuatnya siapa? BDFH. BDHF, nggak boleh ngomong BDFH ya. Urut. DBFH gitu. Jangan beluncat-beluncat. Itu apanya, Bu? Yang Namaannya. BDFH. BDHF. Tadi itu satu bidang, itu satu bidang atau apa? Tadi Ibu kan bilang BHF atau FG ya. Tadi Ibu bilang BD dengan FG. BD dan FB. Tadi Ibu bilang apa? HF. HF dan FB ya. HF memotong BF kan? Ya. HF memotong BF, pasti ada suatu bidang yang memuat kedua garis tersebut. Bidangnya yang mana? Yang memuat kedua garis itu? Yaitu BDHF. BDHF, ya kan? Kan kedua garis itu termuat dalam bidang itu. Jadi ketika dua buah garis berpotongan maupun sejajar, pasti termuat dalam satu bidang. Contoh, AD berpotongan dengan HD. Mereka termuat dalam satu bidang ADHE. Ya kan? AD sejajar dengan FG. Sejajar nggak? Ya. AD dengan FG sejajar. Mereka pasti termuat dalam satu bidang, yaitu bidang apa? ADFG. AD. Nah, ini siapa yang menamakannya jangan ADF tapi ADGF gitu ya, bidang urut dong, mutar kanan atau mutar kiri maunya ADGF atau AFGD gitu ya. Oke. Kalau penamaan kubus lah ini juga perlu diperhatikan. Ketika kalian menggambar kubus, penamaannya itu juga harus tertib. Dari alas baru atas. ABCD di bawah. Terus yang tutupnya FGH. Nah, ini jangan beluncat-beluncat nanti bingung. Ini kesepakatan bersama itu penamaannya itu alas kemudian tutup gitu ya. Dari pojok sini ABCD. Kalau PQRS TUVW berarti ini PQRS, bawahnya atasnya baru TUVW. Ya, itu penamaan kubus. Kemudian dari dua buah garis hubungannya selain berpotongan sejajar, ada satu lagi yaitu apa? Yang tahu nggak? Bersilangan, betul, bersilangan. Contoh dua buah garis bersilangan yang mana? DCFB. BC dan FB. BC. DC apa BC? Dedu. Delta ya, DC, delta, DCFB, betul. DCFB mereka kelihatannya di sini berpotongan, tetapi sebenarnya kan tidak berpotongan, ya. DCFB itu tidak berpotongan, tetapi mereka juga tidak sejajar, ya kan? Nah, dua garis ini tidak berpotongan, tidak sejajar, dan juga tidak ada satu bidang yang memuat kedua garis tersebut. Ya,
tidak dua garis tersebut tidak terletak dalam satu bidang. Nah, itulah dua garis itu disebut bersilangan. Ya. Jadi dua garis bersilangan pasti mereka tidak terletak dalam satu bidang. Oke. Contoh lagi selain BFDC, siapa lagi yang bersilangan? EH dengan GC. BF bisa, GC bisa, EH dengan FC bisa, dan sebagainya. Jadi dua garis itu tidak termuat dalam satu bidang, itu bersilangan. Kemudian hubungan garis terhadap bidang. Garis itu bisa terletak pada bidang, bisa di luar bidang, bisa juga garis menembus bidang. Nah, nanti kamu cari-cari sendiri gambarnya tuh, garis menembus bidang. Garis di luar bidang, garis pada bidang. Kemudian kalau bidang dengan bidang hubungannya berimpit, berpotongan, atau sejajar. Ya, mungkin nggak bidang bersilangan? Dua bidang bersilangan mungkin nggak? Tidak mungkin ya. Jadi dua bidang itu kemungkinannya hanya berimpit, sejajar, atau berpotongan. Nah, ya. Itu bidang dengan bidang. Silakan cari sendiri gambar-gambarnya di internet banyak ya. Nah, kemudian yang Ibu ingin tekankan, jadi untuk kubus ini ada istimewanya ya. Ini pada pegang alat tulis nggak? Oh, mesti ya. Kalau pegang ini silakan digambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk A ya. R terletak di pusat bidang FGH dan S di bidang alas ya. R di bidang atas, S di pusat di bidang bawah. Kemudian A gambar juga diagonal ruang AK sehingga memotong ES dan RC di P dan Q. Kalau ya gambarnya itu seperti ini nih. Ini akan terdapat pola-pola yang istimewa. Yang paling populer kan ini nih. Kalau AB, BC panjangnya A, maka AC atau diagonal bidangnya adalah A akar 2, gitu kan? Diagonal ruangnya adalah A akar 3, gitu kan? Nah, ada juga gini polanya. Kalau titik ini ke pertengahan, ditarik ke pertengahan, itu berarti A per 2 akar 5. Ke titik sini, A per 2 akar 6. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian paham atau ingat pola-pola ini, nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah di atau soal-soal di geometri ruang akan lebih cepat membantu, lebih efektif ya. Ini sudah dibuktikan baik secara faktual maupun prosedural ya. Dapat dibuktikan secara faktual. Kalau secara faktual berarti ngitung secara langsung nih pakai penggaris, pakai misalkan sedotan atau stick ya, dari ini ke sini diukur pakai penggaris atau pakai stick terus diukur penggaris panjangnya berapa. Terus kalau A akar 2 panjangnya berapa pakai kalkulator. Nah, ini pasti diukur secara manual maupun pakai pola, ini pasti hasilnya sama, walaupun kalau manual kan pasti ada errornya, berarti hanya selisih-selisih sedikit lah, gitu ya. Nah, kalian tidak perlu membuktikan secara faktual karena kerangkanya juga tidak punya di rumah kan ya, suruh membuat juga repot. Nah, silakan kalian nanti buktikan secara prosedural saja, jadi menggunakan teorema Pythagoras tentang pola-pola ini. Ya, setelah dibuktikan harus diingat ya. Nah, silakan buktikan secara prosedural pernyataan berikut. Kamu tulis di kertas ya. Kemudian masukkan jawabanmu di Google Classroom. Ya, difoto terus di tag di Google Classroom, dikumpulkan di Google Classroom. Bisa ya? Gunakan teorema Pythagoras. Nah, contoh soal nih dari mulai yang sederhana dulu. Misal ada sebuah kubus sisinya panjang rusuknya 5, maka jarak A ke D berapa? Jarak A ke D? 5 ya. Terus jarak A ke C? 5 akar 5.
2. Gitu kan? Jarak A ke F. Kok A ke F? A ke G. 5 akar 3. Gitu kan? Jarak E ke titik tengah sini. Berapa nih? Kalau kamu hafal polanya terserah. Nah, ini ke sini berarti ini kan 5/2 akar 5. Gitu ya. Walaupun kamu secara pakai teorema Pythagoras juga bisa. Cuma kalau kamu hafal pola ini nanti akan lebih cepat gitu loh. Nah, berarti 5/2 akar ya. Jarak C ke E tadi berapa? 5 akar 3 ya. Jarak A ke P. Jarak A ke P berapa? Nah, ini. Jadi konsep yang kita gunakan dalam pemecahan masalah di geometri ruang itu yang pertama teorema Pythagoras ya. Ini harus paham benar. Jadi kita cari segitiga yang berhubungan. Jadi segitiga yang memuat titik-titik tersebut. Misalkan jarak A ke P. Jarak A ke P kan kita tarik. Nah, kita cari segitiganya. Berarti tarik ke sini, kita tarik tegak lurus ke sini. Nah, akan memuat akan terbentuk segitiga ACP. Baru kita pakai teorema Pythagoras untuk mencari panjang A ke P. Selain teorema Pythagoras juga kita pakai trigonometri ya, sin cos tan. Selain untuk menentukan jarak juga untuk menentukan sudut itu untuk trigonometri. Kemudian konsep yang sering digunakan juga adalah luas segitiga. Kesamaan luas segitiga. Luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi, setengah AB sin C. Kan nggak cuma tunggal kan, luas segitiga. Selain setengah alas kali tinggi, apalagi yang kalian kenal luas segitiga? Ayo kelas 11. Setengah AB sin C gitu kan, setengah BC sin A, setengah AC sin B gitu kan. Bisa juga pakai rumus yang S akar S dalam kurung S min A, S min B, S min C. Nah, dibuka lagi ya. Tentang luas segitiga karena kadangkala kita juga perlu luasnya mencarinya menggunakan alternatif lain, bukan sekedar setengah alas kali tinggi gitu ya. Oke, itu jarak ini. Misalkan apabila garis G termuat di bidang alfa sedangkan P di luar bidang alfa. Nah, ini artinya P di luar bidang ini. G terletak pada bidang alfa. Maka jarak titik ke bidang itu kita tarik garis tegak lurus dengan garis G. Nah, gini. Jarak titik ke bidang kayak gini. Nah, tarik garis menembus bidang, kemudian ruas garis PQ inilah jarak titik ke bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa. Contoh lagi, misal carilah jarak titik D ke garis BC. D ke garis BC, coba. Orosan cek. Jarak titik D ke garis BC itu D ditarik ke tengah-tengah BC apa cukup D ke C atau D ke B? Tengah ke B. Ke tengah enggak tahu. Tengah-tengah BC. Kalau ke tengah-tengah BC itu tidak tegak lurus. Kamu ingat ya. Jadi kubus itu alasnya berupa persegi. DC dengan BC itu sudah tegak lurus loh. DC dengan BC tegak lurus nggak? Oh iya. Nah, berarti sudah tidak perlu kamu tarik ke tengah-tengah BC karena ditarik ke C itu sudah tegak lurus. Jadi jarak D ke BC itu apa? Berapa? Berapa berarti? 5. Kalau ke tengah-tengah nanti 5. Kalau D ke B 5 akar 2 kan malah lebih panjang. Jadi konsep jarak tadi kan yang terdekat gitu kan?
Ya. Nah, contoh lagi. Tentukan jarak B ke EG. B di sini, EG di sini. Jarak B ke EG. B ke EG itu kamu tarik B ke E atau B ke G atau B ke tengah sini. Jaraknya yang mana? B ke EG. B ke EG. Kalau Apakah B ke E, apakah B ke G, atau kita tarik garis B ke tengah-tengah sini? tengah-tengah. Nah, ke tengah-tengah cari yang terdekat. Ini sebenarnya kalau kita buat segitiga, ini akan membentuk segitiga sama sisi, benar nggak? Ini kan Ya. diagonal bidang, diagonal bidang, diagonal bidang. Kalau kamu tarik ke sini, tarik ke tengah, nah ini akan tegak lurus di tengah kan? Sini. Oh iya. Nah, baru kamu cari apa namanya? Panjang BO. Pakai cara apa? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras BO sama dengan akar B kuadrat kurangi EO kuadrat, itu kan? Nah, hitungannya pinter lah ya, Ibu nggak bahas hitungannya. Hasilnya 5/2 akar 6. Ini kalau kamu tahu polanya tadi yang di atas, nggak perlu ngitung ini, udah tahu. A/2 akar 6 kan? Tadi polanya. Dari titik ini ke sini itu A/2 akar 6. Dari titik sini ke pusat bawah A/2 akar 6. Ini ke pusat bawah A/2 akar 6. Ini ke sini A/2 akar 6. Ya, tapi kalau lupa ya tetap dicari dengan konsep seperti ini gitu ya. Jadi pastikan menentukan jaraknya itu cari ruas garis yang terdekat. Syarat terdekat adalah harus tegak lurus. Gitu ya. Itu konsep jarak. Sekarang coba cari jarak titik P ke garis B. F. P, Ibu punya titik P. P di sini nih. C, G ini titik tengahnya P. Tentukan jarak titik P ke garis BF. P ke garis BF. Yuk. Apakah kamu tarik P ke F? Tengah. Nah, ke tengah aja sini. Kan paling dekat ke sini. Berarti jaraknya berapa? 5. 5. Tuh jaraknya 5. Gitu kan. Kalau P ke BD, gimana cara nyari jaraknya? Apakah kamu tarik P ke B? Apakah P ke D? Ataukah P tarik ke sini, garis BD? Ke tengah. Ke tengah? Nah, perhatikan PB dengan BD tegak lurus ya ini. Ingat, kita ada di kubus. Ya. Lurus. Iya. Tegak lurus nggak? Ya. Kalau Ibu tarik ini PDB akan membentuk segitiga apa nih? PDB itu segitiga apa? PDB segitiga apa? Siku-siku apa? Siku-siku? Kalau siku-siku berarti sebelah sini siku-siku lah. Mungkin enggak segitiganya siku-siku. Sama kaki. Sama kaki, betul, pintar. Sama kaki karena PB dengan PD itu kan panjangnya pasti sama kan? Iya. Nah, ini segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki yang tegak lurus siapanya? Ya tingginya, tinggi segitiga itu kan? Iya. Tarik ke sini. Nah, inilah yang terdekat. Oke? Maka jaraknya kita cari panjang ruas garis PR. Jadi untuk menentukan jarak, tentukan dulu ruas garis mana yang mewakili jaraknya. Baru dari ruas garis itu kita proses teorema Pitagoras atau ruas dapat dipakai untuk mencari panjang ruas garis tersebut. Nah, jadi ketika sudah tahu kita, oh ini jaraknya berarti ruas garis PR, maka kita ambil segitiga bantu PRC. Di sini akan siku-siku di
C kan? Nah, baru pakai kita terapkan teorema Pitagoras. PR sama dengan akar bla 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 ketemu. Ya. Akar 75/4 atau 5/2 akar 3. Ini kalau kamu paham pola yang Ibu lihat tadi, yang Ibu buat di atas tadi, kan nggak perlu repot-repot. Sudah ingat polanya A/2 akar 3 kan? Iya. Pola yang di atas A/2 akar 3 berarti 5/2 akar 3. Tetapi memang itu rumus itu sebelum kamu pakai, kamu harus paham dulu cara mencarinya ya. Jadi tidak icik-icik pakai. Nanti kalau sudah paham baru bisa dipakai polanya itu. Oke? Jadi kalian tugasnya yang pertama itu tadi membuktikan pola-pola yang tadi dipakai rumus teorema Pitagoras atau yang lainnya. Kemudian kalian masukkan atau post